Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankum Season 10 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pria berjubah merah yang bernama Chow Yu. Dia pada saat ini berdiri di langit dengan angkuh dan satu tangan berada di belakang punggungnya. Tatapan matanya meremehkan semua orang yang ada di puncak gunung 100 kekaisaran. Tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sepi. Ekspresi di wajah semua orang terlihat sangat suram. Beberapa dari mereka pun mengepalkan erat tangan mereka, tapi tidak ada satupun orang yang berani bersuara. Setelah mereka melihat bahwa Xintian telah dikalahkan dengan cara yang paling menyedihkan. Dan pada saat ini tubuh dari Xintian sendiri sudah terbaring lemah di atas tanah. Dengan memikirkan kekuatan Xintian yang sebenarnya sudah berada di nirwana ke-6 bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Hal itu membuat semua orang merasa bahwa mereka tidak ada gunanya jika mereka pada saat ini melakukan perlawanan. Ekspresi suram juga terlihat di wajah dari kelompok Lanying dan juga para ahli peringkat emas nirwana yang lainnya. Mereka benar-benar terguncang dengan apa yang dialami oleh Xintian. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya dan dia pada saat ini berkata, bagaimana bisa orang itu sangat kuat? Xiao Diao yang ada di samping Lindong, dia pun menimpali. Itu karena dia memiliki formasi penyegel surga, dan itu adalah harta karun Yuan murni. Jelas orang itu sepertinya bisa memanfaatkan beberapa kekuatan dari formasi itu. Hanya sebagian kecil kekuatan yang dikeluarkan saja. Tidak heran bagi dia bisa mengalahkan Xintian dalam sekali pukul. Dan tahukah kamu seberapa kuat sebenarnya formasi penyegel surga itu? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Diao, Lindong terlihat sangat terkejut yang kemudian dia berkata, "Hah? Harta karun Yuan murni?" Xiao Diao yang melihat sepertinya Lindong sedang kebingungan karena tidak tahu apa itu harta karun Yuan murni. Dia tiba-tiba saja menjelaskan, harta karun Yuan murni adalah harta yang lebih kuat dari harta karun jiwa surgawi. Dan hal itu juga dianggap harta yang langka, bahkan di dalam sekte super sekalipun. Kekuatan dari harta karun Yuan murni adalah sesuatu yang melebihi imajinasimu. Dan formasi penyegel surga kali ini, aku memperkirakan bahwa itu menggunakan harta karun Yuan murni dengan mutu yang sangat tinggi. Jika tidak, maka hal itu tidak akan bisa mengunci seluruh tempat ini. Mendengar penjelasan dari Xiao Diao, Lindong punyanya bisa bergumam, benar-benar kuat loh. Karena kemampuan seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi seperti segel raungan naga hitam. Dan di hadapan harta karun Yuan murni, harta karun jiwa surgawi benar-benar tidak memiliki arti. Tiba-tiba saja Lindong termenung sejenak. Setelah itu, dia bertanya pada Xiao Diao, "Xiao Diao, kalau begitu, apakah jimat batu misterius juga bisa dianggap sebagai harta karun Yuan murni?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong, Xiao Diao pun menjawabnya, "Cih, benda ini adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa memahami sepenuhnya. Setelah aku memilikinya bertahun-tahun, bagaimana mungkin jimat batu misterius itu bisa kau bandingkan dengan harta karun jiwa murni? Karena sebenarnya level dari jimat batu misterius itu jauh di atasnya, dan barang itu memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi." Mendengar hal ini, Lindong pun mengatakan, "Oh, jadi kamu tidak bisa mengetahui sifat-sifat dan juga kegunaan dari batu jimat misterius ya?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong, ekspresi wajah dari Xiao Diao segera berubah. Karena kata-kata yang diucapkan oleh Lindong itu benar-benar meremehkan pengetahuan dari Xiao Diao. Namun pada saat ini Xiao Diao tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Lindong, karena dia memang benar-benar tidak tahu apa kegunaan sesungguhnya dari batu jimat misterius. Oleh karena itu, Xiao Diao pun hanya menggosok hidungnya dengan cara yang pahit. Tidak lama kemudian Xiao Diao mengubah topik pembicaraan dan dia pada saat ini berkata, "Lindong, situasi saat ini tampak tidak terlalu bagus." Lindong pun hanya bisa mengangguk.
dan dia tidak menyangka bahwa perang 100 kaisaran akan benar-benar berubah dalam keadaan seperti ini. Lindong pun sekarang memikirkan bahwa kemungkinan ayah dan juga kakeknya sedang menunggu kabar baik dari Lindong. Tapi jika sampai mereka mendengar bahwa kelompok Lindong telah ditangkap dan dibawa ke wilayah Swan Barat, maka keluarga dari Lindong pasti akan langsung terpukul. Setelah itu Lindong pun berkata pada Xiaodong, kita tunggu sebentar dan kita harus mengamati situasinya. Pria bernama Cao Yu yang ada di langit melihat tempat ini yang sangat sunyi, yang kemudian dia tersenyum dengan cara yang tipis. Sesaat kemudian Cao Yu pun melambaikan tangannya, dan bola cahaya hitam yang dipegang oleh sosok-sosok yang ada di belakangnya sekarang memancarkan lebih banyak sinar cahaya, yang kemudian sinar-sinar cahaya itu menembus ruang dimensi. Tampaknya hal itu akan segera membentuk sebuah formasi cahaya hitam yang sangat besar di langit. Lan Ying yang melihat hal ini, dia kemudian berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka menyelesaikan formasinya. Hal itu membuat wajah dari King Feng dan juga yang lainnya terlihat semakin jelek, karena mereka sadar jika sampai formasi itu terbentuk, maka medan perang kuno akan segera dipindahkan ke wilayah Swan Barat, dan situasi para jenius dari berbagai kerajaan pasti akan benar-benar sangat menyedihkan. Karena bagaimanapun juga hubungan antara wilayah Swan Timur dan juga Swan Barat itu seperti musuh bebuyutan. Seorang pria dengan pedang hitam di punggungnya pada saat ini berbicara dengan ekspresi yang suram. Ayo kita berjuang. Aku tidak ingin pergi ke wilayah Swan Barat yang mengerikan itu. Pria ini adalah seorang jenius dari kerajaan pedang dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Lan Ying sendiri sekarang mengepalkan tangannya erat-erat yang kemudian menjawab perkataan pria itu. Dengan kekuatan mengerikan dari Cao Yu, siapa yang bisa bertarung dengannya? Karena jika sampai semua orang yang ada di tempat ini benar-benar gagal menghentikan Cao Yu, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menghentikan pihak lain dalam membentuk formasi. Bahkan saat ini, jika para ahli dari peringkat emas Nirwana menyerbu ke arah Cao Yu, sepertinya itu memang tidak bisa mengganggu dalam pembentukan formasi mereka. Hal ini membuat para ahli dari 10 kerajaan super besar memiliki ekspresi yang sangat suram setelah mendengarkan kata-kata dari Lan Ying. Sesaat kemudian Lan Ying pun melanjutkan kata-katanya. Bahkan Xintian yang telah berada di Nirwana ke-6, dia bisa dikalahkan dengan satu serangan. Siapa di antara kita yang berani bertarung dengan Cao Yu dalam duel 1 lawan 1? Pria yang membawa pedang berat, dia pun melangkah maju dan kemudian berkata, aku yang akan melakukannya. Kalian yang lain, pimpin orang-orang untuk mengganggu pembentukan formasi. Setelah mengatakan hal itu, pria yang membawa pedang berat yang bernama Chen Nan, dia pun segera mengaktifkan energi Yuan yang megah di dalam tubuhnya. Dan dalam sekejap saja, Chen Nan melesat keluar untuk melakukan duel 1 lawan 1 melawan Cao Yu. Melihat hal ini, Lan Ying sangat terkejut dan dia langsung berteriak, Chen Nan! Tapi dalam hitungan detik saja, Chen Nan pada saat ini sudah berada di hadapan dari Cao Yu. Melihat hal ini, ekspresi Cao Yu terlihat acuh tidak acuh, yang kemudian dia berkata, si bodoh yang keras kepala. Setelah mengatakan hal itu, Cao Yu segera mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba saja ruang dimensi yang ada di hadapannya pada saat ini segera terdistorsi. Tidak lama kemudian keluarlah cahaya yang langsung berubah menjadi tangan hitam, dan hal itu segera membentur tubuh dari Chen Nan. Dalam sekejap saja, Chen Nan pun memuntahkan seteguk darah yang sangat banyak, dan tubuhnya kini telah dikirim terbang mundur oleh pukulan yang dilakukan oleh Cao Yu. Melihat hal ini, Lan Ying dan juga yang lainnya terlihat sangat kaget. Mereka pun berteriak, Chen Nan! Yang kemudian Lan Ying serta yang lainnya bergegas ke sisi dari Chen Nan. Ketika melihat kondisi dari Chen Nan yang sangat menyedihkan, sekarang terlintas sebuah kemarahan di mata Lan Ying dan juga orang-orang yang lainnya. Sementara Chen Nan sendiri masih meludahkan seteguk darah segar, yang kemudian dia berbicara dengan suara yang serak. Orang itu benar-benar sangat kuat. Hal itu membuat para ahli yang ada di tempat ini kemudian berteriak, sialan, kita semua harus bertarung bersama-sama, karena kita tidak boleh membiarkan wilayah Swan Timur kita diinjak-injak oleh wilayah Swan Barat. Daripada kita harus ditangkap,
dan dibawa ke wilayah Xuan Barat. Lebih baik kita melakukan pertarungan sampai mati di tempat ini. Ya, benar, kita harus bertarung dengan mereka. Mendengar kata-kata dari para ahli itu, Lan Ying hanya bisa menggigit bibir merahnya dan wajah cantiknya berubah menjadi sedingin es. Dia kemudian berdiri dan berkata, "King Feng, Ma Lin, Muse, kita akan menyerang secara bersama-sama dan kita harus menahan Cao Yu. Sementara yang lainnya, mereka harus menyerang dan juga menghancurkan formasi." Para ahli yang berada di peringkat emas nirwana yang dipanggil namanya oleh Lan Ying, mereka juga segera berdiri dan berkata, "Baiklah." Setelah itu, niat membunuh yang besar segera melonjak di mata mereka. Namun pada saat tubuh dari Lan Ying akan segera bergegas keluar dan melawan Cao Yu, tiba-tiba saja sebuah tangan pada saat ini menariknya dari belakang, yang kemudian terdengarlah suara berkata dengan lembut, "Kalian semua bukan tandingannya. Jangan pergi untuk melawan dia." Lan Ying pun menoleh, yang ternyata orang yang menariknya itu adalah Lindong. Mengetahui bahwa dirinya telah ditahan oleh Lindong, Lan Ying hanya bisa menggigit bibir merahnya, sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan mengatakan, "Aku pikir kamu akan terus bersembunyi di belakang tubuhku." Yang kemudian Lindong menjawab perkataan dari Lan Ying, "Aku bukan karakter kelas berat seperti kalian yang menjadi anggota dari kerajaan super. Dan saat ini, kenapa kamu harus menaruh begitu banyak harapan padaku?" Perkataan dari Lindong itu membuat suasana menjadi hening dalam sejenak. Yang kemudian Lindong kembali melanjutkan kata-katanya, "Okelah kalau begitu, lupakan saja. Serahkan dia padaku." Mendengar apa yang diucapkan oleh Lindong, Lan Ying benar-benar sangat terkejut. Meskipun Lan Ying mengetahui kekuatan besar yang dikeluarkan Lindong pada saat dia bertarung dengan Lilang Tian, tapi Cao Yu, bahkan seseorang yang bisa mengalahkan Xin Tian hanya dalam satu serangan saja. Lindong yang pada saat ini paham bahwa sepertinya Lan Ying sedang meremehkan kekuatannya, dia tiba-tiba mengatakan, "Hei, kenapa? Tadi kamu tidak mengizinkanku untuk bersembunyi di belakangmu, dan sekarang kamu juga tidak mengizinkanku untuk melakukan pertarungan." Mendengar kata-kata itu, wajah cantik dari Lan Ying segera menjadi merah, yang kemudian Lan Ying berkata dengan ragu-ragu, "Tapi Lindong, orang yang bernama Cao Yu itu sangat kuat." Mendengar hal ini, Lindong pun melemaskan tubuhnya, yang kemudian dia berkata, "Tidak ada pilihan lain, karena aku juga tidak ingin pergi ke wilayah Xuan Barat. Selain itu, terlepas dari seberapa kuat dia, setidaknya kita harus mencoba, bukan?" Lindong pun pada saat ini sudah tidak berkata apapun lagi. Dia kemudian mengambil langkah untuk maju, tapi baru saja melakukan 2 langkah, tiba-tiba saja Xiaodio muncul di hadapan dari Lindong. Setelah itu, Xiaodio menatap tajam ke arah Lindong dan berkata, "Serahkan orang itu padaku." Karena saat ini Xiaodio sangat khawatir bahwa Lindong masih akan kesulitan untuk menghadapi kekuatan dari Cao Yu. Tapi Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia mengirimkan sebuah suara menggunakan energi mental pada Xiaodio. "Tidak, di tempat ini ada orang dari gerbang Yuan, dan aku merasa mereka bukan orang yang bermurah hati. Kamu tidak boleh sampai mengungkapkan identitasmu di tempat ini. Tapi Lindong, kau bukan tandingannya." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiaodio, senyum yang aneh muncul di wajah Lindong, dan dengan lembut dia pun menepuk bahu dari Xiaodio, kemudian mengatakan, "Haha, kamu akan segera tahu. Xiaodio, selama ini kamu ingin benar-benar tahu kan kenapa aku menekan kekuatan mentalku? Selanjutnya, aku akan menunjukkan padamu tentang alasannya." Mendengar hal itu, mata dari Xiaodio segera menyipit ketika Lindong bergegas maju melewati tubuhnya. Yang kemudian Xiaodio berkata dengan lirih, "Bisakah dia benar-benar melakukannya? Sebenarnya apa yang dia rencanakan?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya rencana apa yang telah dipersiapkan oleh Lindong untuk menghadapi kekuatan dari Cao Yu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wodongkyanku season 10 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Di puncak Gunung 100 Kekaisaran, pada saat ini banyak tatapan mata terfokus pada pemuda yang melangkah maju, yang tidak lain itu adalah Lindong. Karena setelah Lindong telah berhasil membuktikan kekuatannya yang luar biasa berkali-kali di dalam pertempuran sebelumnya, hal ini membuat banyak orang tidak bisa meremehkan kekuatan Lindong. Meskipun dia hanya berada di nirwana keempat, jelas kebanyakan orang telah mengetahui sebenarnya kemampuan bertarung dari Lindong melebihi level itu, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Lindong saja sudah memiliki kualifikasi untuk disetarakan dengan kekuatan dari Xintian. Tapi tidak sedikit dari kebanyakan orang yang pada saat ini memiliki keraguan di dalam hatinya. Mereka kemudian berkata, di situasi saat ini, bahkan Xintian yang telah berada di nirwana ke-6 saja bisa dikalahkan dengan mudah. Apakah Lindong benar-benar bisa membalikan keadaan di langit? Zhao Yu segera menundukkan kepalanya dan dia melihat Lindong. Setelah itu Zhao Yu tersenyum dan mengatakan, "Hah? Lindong, aku telah menyaksikan pertempuranmu sebelumnya dan kamu memiliki kekuatan yang tidak buruk. Tapi saat ini kamu masih bukan tandinganku. Aku menyarankan dirimu untuk tidak mencoba pamer kekuatan di tempat ini." Mendengar hal itu, Lindong hanya tersenyum yang kemudian menjawabnya, "Siapa yang tahu tentang kekuatanku yang sebenarnya kecuali aku mencobanya? Apakah kamu tidak setuju dengan apa yang kukatakan?" Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupmu yang sangat menyedihkan jika kamu berani mencoba hal itu. Tiba-tiba saja seorang bencong di belakang Zhao Yu pada saat ini berkata, "Kakak Zhao Yu, kenapa kamu membuang-buang waktu untuk berdebat dengan bocah itu? Dia hanyalah bocah yang berada di nirwana keempat, tapi tingkahnya benar-benar menyebalkan. Mengapa kamu tidak menyerahkan dia saja padaku?" Mendengar hal itu, Zhao Yu pun segera melambaikan tangan dan dia berkata, "Tidak, aku yang akan menangani Lindong. Bocah itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu berani meremehkannya, maka kamu akan segera terjatuh dalam kerugian." Seorang bencong yang bernama Chang Wei, dia benar-benar kaget dengan apa yang dikatakan oleh Zhao Yu. Meskipun bencong Chang Wei itu bukan merupakan salah satu praktisi top di generasi muda wilayah Xuan Barat, tapi pada saat ini Lindong belum memasuki dan menjadi murid dari sekte super. Sementara Chang Wei sudah berlatih di sekte super selama 2 tahun. Zhao Yu pun segera mengambil langkah maju. Tapi sebelum itu, dia berkata, "Perhatikan yang lain saat membangun formasi." Setelah mengatakan hal itu, Zhao Yu segera mengulurkan tangannya ke arah Lindong dan dia menggulung sedikit bajunya. Setelah itu, Zhao Yu berkata, "Lakukan saja Lindong. Izinkan aku melihat berapa banyak ronde yang bisa kamu lewati untuk melawan diriku." Lindong pun berbalik dan dia berbicara pada Lan Ying dan juga yang lainnya, "Aku akan menyerahkan masalah mengganggu formasi kepada kalian." Lan Ying yang sangat mengkhawatirkan Lindong, dia pun menjawabnya, "Baiklah, tapi kamu juga harus berhati-hati, karena jika sampai Lindong dihabisi oleh Zhao Yu, maka itu akan menjadi pukulan yang besar bagi mental orang-orang yang ada di tempat ini." Lindong pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengangguk. Setelah itu Lindong menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya sangat tajam ketika dia melihat Zhao Yu, yang kemudian Lindong menirukan gaya Zhao Yu. Dia mengulurkan tangan, yang kemudian menekuk lengan bajunya. Setelah itu Lindong pun berkata, "Lanjutkan, dan izinkan aku merasakan seberapa kuat orang-orang yang disebut para ahli dari wilayah Xuan Barat." Kata-kata Lindong itu membuat Zhao Yu menjadi sangat marah. Matanya segera menyipit, dan di dalam hati Zhao Yu berkata, "Lindong, bocah ini benar-benar sombong." Dan tanpa basa-basi lagi, Zhao Yu segera mengulurkan tangan. Pada saat ini jarinya menekan ruang kosong yang ada di depannya. Dalam sekejap saja, kekuatan Yuan yang ada di tanah menjadi mendidih, dan ruang kosong yang ada di depan Zhao Yu sekarang segera terdistorsi. Cahaya hitam yang besar seperti monster segera dikeluarkan dari tempat itu, yang pada akhirnya cahaya hitam yang memiliki aura tajam sekarang telah merobek langit dan meluncur ke arah Lindong dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari.
ketika melihat serangannya dilemparkan oleh Chow Yu. Hal itu membuat Lan Ying dan juga yang lainnya menjadi terkejut karena mereka pada saat ini sadar bahwa Chow Yu tidak berniat untuk membiarkan Lindong bertahan dalam satu putaran. Sinar cahaya hitam yang mengandung kekuatan penghancur pada saat ini telah muncul di hadapan dari Lindong. Hal itu membuat hati dari kelompok Lan Ying segera tenggelam ketika melihat pemandangan seperti ini. Dan pada akhirnya, dar! Ledakan pun terjadi. Karena sekarang cahaya hitam yang dilancarkan oleh Chow Yu benar-benar telah mengenai Lindong dan menimbulkan kepulan asap yang tebal. Melihat hal ini, ekspresi dari kelompok Lan Ying menjadi meredup, yang kemudian mereka berkata, apakah sudah berakhir? Si Bencong Chang Wei yang berada di belakang pada saat ini mengatakan, ternyata hanya orang bodoh yang mencari kematian. Setelah itu, kelompok dari Chang Wei tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, alis dari Chow Yu segera bersatu, yang kemudian dia berkata, dia belum mati. Kata-kata itu membuat Chang Wei dan juga kelompoknya segera diam, karena mereka benar-benar tidak menyangka Chow Yu akan mengucapkan kata-kata itu. Jelas mereka sangat tahu tentang kekuatan dari formasi penyegel surga. Ketika hal itu diaktifkan oleh Chow Yu, maka Lindong yang hanya berada di nirwana keempat tidak mungkin akan bisa menahannya. Tatapan mata dari Chow Yu sendiri sekarang sudah sangat tajam ketika melihat ke arah Lindong. Dan tiba-tiba saja kepulan asap di tempat itu secara bertahap telah menghilang. Yang kemudian sosok yang sangat kokoh terlihat berdiri dari tempat itu. Kelompok dari Chang Wei ketika menyaksikan adegan ini benar-benar tidak percaya. Mereka pun kemudian berkata, hah? Itu tidak mungkin. Tidak lama kemudian, debu dan juga cahaya hitam benar-benar menghilang. Setelah itu, sosok yang kuat kini terlihat di hadapan semua orang. Tubuhnya berwarna merah cerah, seolah-olah hal itu telah dibuat dari tembaga merah. Dan wajah itu juga bukan wajah Lindong. Sebaliknya, wajah yang tidak dikenal kini telah berkedip-kedip dengan cahaya berwarna merah. Pupil mata dari Chow Yu segera menyusut ketika dia melihat sosok berwarna merah darah itu. Yang kemudian Chow Yu berkata, itu adalah boneka jiwa darah. Aura yang samar namun mengerikan pada saat ini telah dikeluarkan dari boneka darah Rehan. Karena pada saat ini Chow Yu sendiri tidak percaya bahwa Lindong sebenarnya memiliki boneka jiwa. Bahkan itu adalah boneka jiwa darah yang terkuat dan kemungkinan levelnya cukup tinggi. Tiba-tiba saja Lindong berjalan keluar dari belakang boneka jiwa darah. Yang melihat ke arah Chow Yu sambil tersenyum. Yang kemudian Lindong berkata, penglihatanmu cukup bagus. Karena sebenarnya boneka jiwa darah ini adalah boneka Rehan yang telah dimiliki oleh Lindong sejak lama. Dan ketika mengikuti lelang di kota Wanxiang, Lindong telah mendapatkan kerangka dari sapi surgawi yang sunyi. Pada saat itu, Xiaodo telah menggunakan satu set tulang ini untuk memperkuat tubuh dari Rehan. Upgrade besar-besaran yang dilakukan oleh Xiaodio pada Rehan dengan menggabungkan satu set sapi surgawi yang sunyi ditambah dengan pil nirwana dalam jumlah banyak. Hal itu membuat Rehan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan berdasarkan tebakan dari Lindong, pada saat ini Rehan sebenarnya telah mencapai boneka jiwa kelas 5. Hal itu memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan karena telah digabungkan dengan sapi surgawi yang sunyi. Bahkan serangan ganas dari Chow Yu sebelumnya yang bisa melumpuhkan seorang nirwana kelima, hal itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal di tubuh Rehan. Di sisi lain, mata Lan Ying dan juga kelompoknya terlihat sangat senang karena mereka melihat Lindong baik-baik saja. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya Lindong memiliki boneka jiwa yang mampu memblokir serangan dari Chow Yu. Chow Yu sendiri sekarang tersenyum dengan sikap acuh tidak acuh. Ya kemudian dia berkata, boneka jiwa darah yang cukup kuat. Tapi aku bertanya-tanya, berapa banyak serangan yang bisa ditahan olehnya? Lindong hanya tersenyum. Ya kemudian dia menjawab perkataan dari Chow Yu. Aku juga tidak tahu berapa banyak yang bisa ditahan. Tapi kamu saat ini bisa mencobanya.
Tidak lama kemudian kaki dari Lindong sendiri dihentakkan dengan kuat di tanah. Tangannya mengepal dan kemudian tombak tulang buaya surgawi segera muncul di tangan Lindong. Dengan hanya satu sentakan saja, tombak itu berubah menjadi tombak cahaya yang tajam yang pada saat ini segera memenuhi seluruh langit dan akan memberikan serangan pada Choyu. Beberapa cahaya hijau yang redup sekarang juga diam-diam dimasukkan oleh Lindong ke dalam tombak tulang buaya surgawi. Tatapan mata dari Choyu sekarang terlihat sangat kaget ketika melihat serangan yang dilakukan oleh Lindong. Tidak lama setelah itu telapak tangan dari Choyu segera memukul ke depan dan cahaya hitam telah muncul dari langit. Tidak lama kemudian ruang yang ada di depannya segera terdistorsi dan berubah menjadi tangan besar yang pada saat ini melakukan tamparan dengan keras. Dan akhirnya, dar! Pada saat tangan hitam akan segera mengenai tubuh Lindong, tiba-tiba saja sebuah pukulan yang lain kini telah muncul dan bertabrakan langsung dengan tangan hitam itu, yang ternyata itu dilakukan oleh Rehan. Ekspresi di wajah Lindong sendiri terlihat sangat santai. Tubuhnya pada saat ini segera melesat ke arah Choyu dan tiba-tiba saja cahaya tombak yang tajam sekarang telah diarahkan oleh Lindong untuk mengenai semua titik vital dari Choyu. Melihat hal ini, Choyu tanpa sadar mendengus dengan dingin. Tidak lama setelah itu cahaya keemasan segera melonjak dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi perisai emas cahaya yang akan segera menahan serangan dari Lindong. Dan akhirnya, dang dang dang, tombak tulang buaya surgawi yang tajam pada saat ini telah menghantam perisai emas nirwana yang diciptakan oleh Choyu. Hal itu menimbulkan beberapa percikan dan jelas tidak bisa mematahkan pertahanan dari Choyu. Mengetahui bahwa serangannya dilakukan oleh Lindong tidak bisa menembus perisai emas nirwananya, Choyu pun segera mengatakan, "Lindong, apakah cuma ini yang kamu punya?" Mendengar kata-kata dari Choyu, Lindong pun tersenyum dengan licik. Dan tidak lama kemudian, cahaya dari tombak tulang buaya surgawi telah hilang. Setelah itu, banyak sinar cahaya hijau keluar dari dalamnya. Dan cahaya-cahaya hijau itu sebenarnya adalah sisik naga hijau. Hal itu dengan cepat segera menyerbu ke arah Choyu. Bahkan sisik dari naga hijau seperti hujan dan dengan kejam segera menghancurkan perisai emas milik Choyu. Karena sebenarnya di hadapan sisik naga hijau, perisai emas nirwana yang diciptakan oleh Choyu benar-benar sangat empuk. Setelah itu, sisik naga hijau pada saat ini segera melesat yang kemudian menuju titik vital dari Choyu dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Serangan yang dilancarkan oleh Lindong itu membuat Choyu sangat terkejut, yang kemudian dia berkata, "Itu adalah serangan yang sebenarnya. Lindong, kamu memang cerdik, tapi tidak ada gunanya bagimu saat ini melawan diriku." Mata dari Choyu berubah menjadi sangat dingin. Tubuhnya sedikit bergetar di ruang udara, yang kemudian tempat di sekitarnya menjadi terdistorsi. Cahaya hitam segera menyebar dari area yang terdistorsi dan segera membentuk lingkaran cahaya yang menutupi seluruh tubuh Choyu. Dan akhirnya, dang dang, sisik naga hijau yang dilemparkan oleh Lindong pada saat ini langsung tenggelam ketika hal itu menabrak perisai cahaya hitam yang telah dibentuk oleh Choyu. Choyu pun sekarang tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Lindong, seluruh tempat ini telah ditutupi oleh formasi penyegel surga, dan aku bisa meminjam sebagian kekuatan darinya. Lupakan tentang dirimu yang akan mengalahkanku. Bahkan jika kalian semua melakukan penyerangan, kalian tetap tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Lindong sekarang tidak terlalu memperdulikan apa yang dikatakan oleh Choyu. Tubuhnya segera melesat ke langit, yang kemudian Lindong duduk bersila di bawah langit di depan tatapan banyak mata orang-orang yang ada di tempat ini. Tidak lama setelah itu gelombang demi gelombang energi mental yang sangat kuat segera tersapu keluar dari dalam istana Niwan milik Lindong. Kekuatan mental yang seperti badai menyebar dengan cara yang sangat menakutkan, seolah-olah itu seperti gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya sekarang akan segera meletus. Suara gemuruh yang sangat menakutkan tiba-tiba terdengar dan awan gelap di langit mulai berkumpul. Sementara energi mental dari Lindong terus meletus dengan cara yang liar dan gila mengamuk di sekitar tempat ini. Adegan itu benar-benar membuat banyak orang sangat terkejut
mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Yang kemudian orang-orang itu pun berkata, bukankah itu adalah kesengsaraan petir dan angin? Sebenarnya apa yang orang ini rencanakan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Lindong dengan memanggil kesengsaraan petir dan angin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 3. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi di tempat ini, karena itu adalah kekuatan dari energi mental yang dikeluarkan oleh Lindong seperti badai yang sedang mengamuk. Pada saat energi mental milik Lindong terus melonjak, awan badai yang sangat besar mulai berkumpul di langit. Setelah itu, kilatan awan badai seperti ular dan juga suara gemuruh yang sangat keras terdengar di seluruh area ini. Semua orang yang menyaksikan adegan ini, mereka terlihat sangat ketakutan. Sebenarnya orang-orang yang ada di tempat ini tidak terkejut dengan kesengsaraan petir dan angin, karena cukup banyak dari orang yang ada di tempat ini, mereka yang berspesialisasi dalam energi mental, kebanyakan juga pernah merasakan kesengsaraan petir dan angin ini. Tapi yang membuat mereka semua terkejut adalah tindakan dari Lindong, karena pada saat ini Lindong tidak hanya memanggil kesengsaraan petir dan angin, tapi dia juga memanggil kesengsaraan nirwana. Bahkan seorang master simbol sekalipun, mereka akan mencari tempat yang aman untuk menjalani kesengsaraan. Tapi Lindong memilih untuk mengaktifkan kesengsaraan saat dia berada di dalam pertarungan dengan lawan yang sangat menakutkan seperti Cao Yu. Di sisi lain, kelompok dari Lan Ying dan juga yang lainnya sangat terkejut, yang kemudian mereka berkata, apakah Lindong berencana untuk menggunakan trik yang sama lagi? Karena pada saat ini Cao Yu bukanlah Song Zhen, karena tidak hanya Cao Yu lebih kuat dari Song Zhen, tapi kesengsaraan petir dan angin juga menyebabkan gangguan yang sangat besar. Dan orang bodoh manapun, mereka akan tahu dengan apa yang mereka lakukan. Tapi pada saat ini Lindong telah bertindak. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Cao Yu cukup bodoh untuk mengabaikan kesempatan seperti ini? Di samping mereka pada saat ini Liu Bei, Mo Ling, Su Kui, dan juga Liu Ya saling bertukar pandang setelah mereka melihat tindakan dari Lindong, karena sebenarnya di dalam hati mereka memiliki sebuah kekhawatiran. Suro yang sebenarnya juga sangat mengkhawatirkan keadaan dari Lindong. Dia tiba-tiba saja melihat pada Xiao Diao yang kemudian berkata, "Kakak Lindong, bukankah ini terlalu beresiko?" Pada saat ditanya seperti itu, Xiao Diao hanya bisa menyipitkan matanya. Dia menatap tajam pada Lindong yang duduk di langit. Karena sebenarnya Xiao Diao sendiri juga tidak tahu dengan apa yang direncanakan Lindong saat ini. Karena memanggil kesengsaraan petir dan angin itu adalah langkah yang benar-benar bunuh diri. Tidak lama setelah itu Xiao Diao pun menjawab perkataan dari Suro. Lindong bukan orang bodoh. Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal ini. Mari kita lihat saja, dan kita tidak perlu berspekulasi, karena itu tidak ada gunanya. Ketika mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Liu Bei dan juga yang lainnya mereka tertawa, sebelum pada akhirnya mereka menundukkan kepala dan menghela nafas yang dalam. Karena bagaimanapun juga, sudah terlambat bagi mereka pada saat ini untuk mengkhawatirkan keadaan dari Lindong. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mempercayai Lindong sepenuhnya. Di sisi lain, para praktisi elit dari wilayah Suan Barat yang ada di langit, mereka menatap Lindong dengan cara yang aneh. Yang kemudian mereka pun berkata, bocah itu benar-benar berani. Dia benar-benar memanggil kesengsaraan petir dan angin pada saat seperti ini. Sementara Chang Wei, dia mengeluarkan tawa yang aneh. Yang kemudian dia pun mengatakan, kakak Cao Yu, sepertinya dia memang sengaja memprovokasimu, memanggil kesengsaraan pada saat bertarung dengan dirimu. Kalau itu bukan provokasi, lalu apa lagi? Wajah dari Cao Yu sendiri terlihat sangat tenang, tapi tatapan matanya sangat tajam yang tertuju pada Lindong. Meskipun pada saat ini Cao Yu tidak tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Lindong, tapi dia tidak ingin berhenti. Yang tiba-tiba saja
Choyu mengangkat tangannya. Yang kemudian dia berkata, "Lindong, aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi karena kamu ingin mati, maka jangan salahkan diriku." Setelah mengatakan hal itu, Choyu pun mengepalkan tangannya erat-erat. Yang kemudian, gelombang kejut yang sangat menakutkan segera dikirimkan oleh Choyu. Hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Dan pada saat yang sama, cahaya hitam segera menyembur keluar. Hal itu segera berubah menjadi tombak hitam sepanjang 10 kaki dan memiliki simbol-simbol yang sangat aneh yang sekarang telah melayang di ujung tombak hitam. Tombak hitam panjang dengan simbol aneh di ujungnya yang sekarang sudah terbentuk sempurna segera dilemparkan oleh Choyu, dan hal itu langsung melesat ke depan, merobek udara dan membawa gelombang kejut yang sangat menakutkan. Bahkan hal itu bisa menghancurkan seorang nirwana kelima yang pada saat ini melesat dengan sangat cepat ke arah Lindong seperti kilat. Saat melihat gerakan pembunuhan yang akan dilakukan oleh Choyu, semua orang yang melihatnya menjadi sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja, tombak hitam dengan simbol yang aneh sekarang sudah sampai di hadapan dari Lindong dan akan segera menghancurkan tubuh Lindong saat ini. Tepat ketika tombak hitam itu akan melepaskan kekuatan penghancurnya, tiba-tiba saja Rehan muncul dan dia segera mengepalkan tinjunya yang pada akhirnya tinju Rehan pada saat ini bertabrakan dengan tombak hitam. Sebuah kekuatan yang sangat menakjubkan segera menyapu seluruh tempat ini. Meskipun Rehan pada saat ini mampu memblokir serangan dari tombak hitam, tapi tubuh Rehan sendiri juga terlempar ke belakang. Dan orang-orang bisa melihat bekas luka yang sangat dalam di kepalan tangan dari Rehan. Terbukti, meskipun pertahanan Rehan cukup kuat, tapi serangan yang dilakukan oleh Choyu juga masih menimbulkan luka pada tubuh Rehan. Dan untungnya Rehan itu hanyalah sebuah boneka, makanya dia tidak merasakan apapun lagi. Karena yang Rehan tahu hanyalah bertempur sampai dia benar-benar hancur. Lindong yang masih duduk bersila dengan santai di langit, dia masih tetap tenang mengamati situasi ini. Bahkan Lindong juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berdiri. Tidak lama setelah itu Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya. Dan pada saat yang sama, energi mental yang agung sekali lagi melonjak. Setelah itu, raungan gemuruh yang sangat menakutkan kini kembali terdengar dari awan badai yang ada di langit. Pada saat melihat awan badai yang lebih menakutkan, orang-orang yang melihatnya sekarang berseru, ini sebenarnya adalah kesengsaraan petir dan angin yang telah diperkuat. Jelas mereka semua tidak mengerti mengapa Lindong memilih melepaskan lebih banyak energi mental untuk merangsang kesengsaraan petir dan angin daripada dia harus mencoba menahan kekuatan itu. Dan beberapa orang yang ada di tempat ini, mereka yang berspesialisasi dalam energi mental, kemudian berkomentar, ini sebenarnya adalah kekuatan kesengsaraan petir dan angin yang telah melampaui tahap kedua. Di sisi lain, ekspresi ganas segera melintas di wajah Choyu. Karena diam-diam, pada saat ini Choyu merasa khawatir dengan tindakan aneh yang dilakukan oleh Lindong. Tidak lama setelah itu Choyu pun mengambil langkah maju. Dia menjentikan 10 jarinya dan cahaya hitam yang ada di langit segera bergetar. Setelah itu, berubah menjadi pilar cahaya hitam yang pada saat ini tidak terhitung jumlahnya menghujani tubuh Lindong. Saat pilar cahaya akan segera mengenai tubuh Lindong, sekali lagi sosok dari Rehan muncul di hadapan Lindong. Tubuh Rehan sendiri mengeluarkan cahaya merah darah yang cemerlang yang pada saat ini segera membentuk perisai bercahaya. Choyu yang sudah sangat frustasi dengan Rehan, tatapan matanya menjadi sangat tajam yang kemudian dia berkata, "Lindong, lihatlah, aku akan menghancurkan boneka jiwa darahmu menjadi berkeping-keping." Dan akhirnya, bang! Kekuatan kejut yang sangat mengerikan segera meletus dan mengenai tubuh Rehan. Hal itu menimbulkan riak energi yang mengamuk dan menyapu seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian cahaya hitam pun menghilang dengan cepat
Dan sekali lagi, tubuh dari Rehan segera muncul dan terlihat. Namun kali ini, ada beberapa luka yang sangat mengerikan di tubuh Rehan. Dan beberapa retakan juga mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain itu, cahaya merah yang dipancarkan oleh Rehan pada saat ini segera meredup secara signifikan. Hal itu menjadi bukti bahwa dengan pertahanan yang kuat dari Rehan, dirinya masih bisa dibuat dalam kondisi yang sangat mengerikan oleh kekuatan yang dikirimkan oleh Cao Yu. Lan Ying dan juga yang lainnya merasa cemas ketika melihat retakan yang ada di tubuh Rehan. Yang kemudian Lan Ying pun berkata, pada tingkat ini, boneka jiwa darah milik Lindong mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi sepertinya Lindong masih ingin menggunakan boneka darah untuk mengulur waktu. Bisakah boneka darah itu benar-benar memberi waktu yang cukup bagi Lindong menjalani kesengsaraan petir dan angin? Ketika Lan Ying dan juga yang lainnya mengatakan hal ini, tiba-tiba saja suara gemuruh yang sangat keras sekali lagi terdengar dari langit. Dan hal itu mengandung gelombang kejut yang sangat menakutkan. Semakin lama juga semakin mengerikan. Banyak orang yang mendengar suara gemuruh itu tiba-tiba saja menjadi sangat ribut. Karena sebenarnya mereka pada saat ini sangat ketakutan. Yang kemudian banyak orang berkata, itu adalah kesengsaraan petir dan angin yang sedang ditumpuk. Ketika mendengar kata-kata itu, hati Lan Ying dan juga yang lainnya berdetak dengan kencang. Hah? Kesengsaraan petir dan angin yang ditumpuk? Apa yang dia maksud? Mungkinkah Lindong tidak hanya memanggil satu kesengsaraan petir dan angin? Apakah dia ingin mengalami kesengsaraan secara bersamaan? Dan orang lain yang berada di tempat ini, mereka pun berkata, itu adalah kesengsaraan petir dan angin yang telah mencapai tahap ketiga. Sebenarnya, dia memang berencana untuk menjalani tahap kedua dan juga ketiga secara bersama-sama. Ini sangat mustahil, karena kesengsaraan petir dan angin itu benar-benar akan menjadi lebih kuat. Ya Tuhan, orang itu benar-benar gila, karena dia berencana untuk menumpuk 3 kesengsaraan bersama-sama. Bahkan hal itu tidak bisa ditangani oleh seorang master simbol surgawi ke-6. Ketika mendengar kata-kata itu, hati Lan Ying dan juga yang lainnya segera berdetak dengan kencang. Yang kemudian Lan Ying pun berkata, mengalami 3 kesengsaraan bersama-sama, kekuatan itu mungkin bisa menghancurkan seorang nirwana ke-6 menjadi sebuah debu. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Lindong? Tiba-tiba saja, awan badai yang berada di langit pada saat ini mulai bergejolak. Setelah itu, terlihatlah ular petir yang sangat besar yang pada saat ini berkelok-kelok di langit. Dan dari kejauhan, jika orang-orang melihatnya, hal itu tampak seperti naga petir kecil yang terbang di dalam awan. Xiaodio hanya bisa mengangkat kepalanya. Dia melakukan tatapan yang aneh pada saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, Xiaodio berbalik untuk melihat Lindong yang sekarang masih duduk di bawah awan badai dengan sikap yang masih tenang. Yang kemudian Xiaodio pun berkata, Lindong, apakah dia berencana untuk meminjam kekuatan dari kesengsaraan petir dan angin? Bocah itu benar-benar gila. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong mengalami kesengsaraan petir dan angin yang telah dia tumpuk? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankum season 10 episode 4. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara gemuruh yang sangat menakutkan terdengar oleh banyak orang. Sementara itu, awan badai yang ada di langit pada saat ini mulai berkumpul. Dan kilatan petir yang dalam juga telah melonjak. Hal itu tampak seperti seolah-olah kiamat sudah mendekat. Awan badai yang tercipta sekarang telah menutupi radius 100 kaki di tempat ini. Sementara kekuatannya mengamuk tergambar jelas di dalamnya. Hal itu membuat para individu yang telah mencapai nirwana kelima, wajah mereka terlihat sangat pucat karena mereka sebenarnya bisa merasakan kekuatan penghancur yang berada di dalam awan gelap itu.
Jika mereka mengerahkan seluruh pertahanan yang mereka miliki, pasti itu akan sia-sia saja. Yang kemudian mereka pun berkata, ini adalah kesengsaraan yang bertumpuk. Lindong, apakah dia sebenarnya berencana untuk menahan 3 kesengsaraan petir dan angin secara bersamaan? Orang ini benar-benar gila loh. Dan semua orang yang ada di tempat ini berpikir tidak ada satupun orang yang normal yang akan berani melakukan prestasi seperti yang dilakukan oleh Lindong. Dan tentu saja orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan yang dilakukan Lindong saat ini, karena jumlah energi mental yang dibutuhkan untuk memanggil 3 kesengsaraan petir dan angin secara bersamaan itu adalah energi yang sangat menakutkan. Karena dalam kata lain, seseorang harus benar-benar bisa menekan energi mental yang ada di dalam tubuhnya. Hal itu jangan sampai ada sedikit pun kebocoran, yang kemudian jika saatnya telah tiba, maka hal itu akan cukup dipakai untuk memanggil 3 kesengsaraan petir dan angin sekaligus. Yang sebenarnya kekuatan seperti itu sangat mirip dengan Gunung Merapi yang akan segera meledak. Jika Lindong saat ini mampu menanggung 3 kesengsaraan petir dan angin yang telah ditumpuk, maka energi mental Lindong akan dengan cepat melambung tinggi, sehingga dia akan segera mencapai tingkat master simbol surgawi keempat. Tapi jika sampai Lindong gagal, maka tubuhnya akan diledakkan menjadi debu oleh kesengsaraan petir dan angin. Karena kekuatan penghancur dari kesengsaraan yang ditumpuk itu sebenarnya berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada kesengsaraan biasa. Para ahli dari wilayah Suan Barat yang menyaksikan hal ini, mereka pun segera mengatakan, bocah itu apakah kepalanya sudah terbentur dengan keras? Karena pada saat ini para ahli dari wilayah Suan Barat, ekspresi di wajah mereka berubah menjadi sangat aneh, karena mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan dari dalam awan badai, dan mereka tidak tahu sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Lindong. Di sisi lain, dengan munculnya awan badai ini, tidak ada satupun orang yang berani mendekati Lindong untuk melakukan serangan. Karena jika sampai hal itu dilakukan, maka awan badai yang ada di langit akan segera mengeluarkan sambaran petir yang besar, dan hal itu akan segera menyambar seseorang yang berani mendekati Lindong hingga tubuhnya diledakkan menjadi debu. Chang Wei pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya dalam-dalam, yang kemudian dia berkata, sebenarnya apa yang dia coba lakukan? Seperti kata pepatah, pasti ada alasan yang aneh di balik sesuatu yang abnormal, dan Lindong pasti memiliki alasan untuk melakukan hal ini. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya untuk apa? Bahkan semua orang yang ada di tempat ini juga tidak mengerti dengan tujuan Lindong itu. Chang Wei pun segera melihat pada Cao Yu yang ada di depannya, yang pada saat ini sudah memiliki ekspresi yang sangat suram. Karena Chang Wei tahu bahwa Cao Yu sebenarnya merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Tidak lama setelah itu, Chang Wei pun mulai berkata, kakak Cao Yu, haruskah kita melihat dan juga menunggu untuk saat ini? Awan badai yang ada di langit terlalu menakutkan. Bocah itu pasti tidak akan bisa menerima kesengsaraan dengan kekuatannya. Jika kita menyerang dengan tergesa-gesa, mungkin saja kita saat ini akan tertipu, karena dia mungkin mencoba menggunakan semacam taktik untuk sengaja membuat kita menyerang dirinya, sehingga hal itu akan dia gunakan untuk membantu melawan kesengsaraan petir dan angin. Di saat itu juga, secara tidak langsung bocah itu mendapatkan keuntungan dari serangan yang kita lakukan. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chang Wei, mata dari Cao Yu segera menyipit. Tatapan matanya terlihat sangat tajam ke arah Lindong, yang pada saat ini Lindong sendiri masih menutup matanya. Tampak dia seolah-olah sedang membuat persiapan untuk menerima kesengsaraan yang akan segera menghampirinya. Di dalam hati Cao Yu merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Chang Wei memang merupakan rencana yang cukup bijaksana. Dan sebenarnya di dalam hati Cao Yu sendiri, dia merasa gelisah ketika memikirkan apa yang akan segera dilakukan oleh Lindong. Yang tiba-tiba saja Cao Yu pun berkata,
Aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah mengatakan hal itu, Cao Yu pun segera mengambil langkah maju. Tangannya kemudian mulai membentuk segel dengan kecepatan kilat. Yang kemudian Cao Yu pun berkata, "Formasi penyegel surga, aktifkan simbol penguncian surga." Setelah Cao Yu mengatakan hal itu, riak energi yang sangat mengejutkan mulai keluar dari dalam tubuhnya. Dan seluruh ruangan ini dengan cepat menjadi terdistorsi. Tidak lama kemudian, muncullah banyak garis retakan yang saat ini telah berubah menjadi rantai cahaya hitam besar yang segera melesat ke arah Lindong dengan membawa energi penghancur yang mengerikan. Rantai cahaya hitam itu sendiri saling bersilangan di langit dan dengan cepat berubah menjadi simbol hitam. Yang pada akhirnya simbol hitam itu sekarang telah menyelimuti seluruh tubuh Lindong dari segala arah. Dan aura yang sangat menakutkan juga terpancar dari simbol hitam. Merasakan hal ini, mata Lindong yang tertutup tiba-tiba saja terbuka. Yang kemudian Lindong sedikit tersenyum sambil berkata, "Saatnya telah tiba." Simbol hitam yang sangat besar pada saat ini telah terbang ke wilayah awan badai petir yang ada di atas Lindong. Namun pada saat simbol itu telah berada dalam radius 10 kaki dari Lindong, awan badai yang ada di atasnya tiba-tiba saja mengepul dan langit tiba-tiba bergetar. 1 detik kemudian, kilatan petir segera dikeluarkan. Hal itu kemudian berubah menjadi sambaran petir yang sangat mengerikan, yang pada saat ini tidak terhitung jumlahnya, dan langsung menyambar simbol hitam yang telah dikirimkan oleh Cao Yu, yang pada akhirnya dar, simbol hitam itu pun meledak. Bahkan tubuh dari Cao Yu sendiri pada saat ini tersentak dan dia segera mundur ke belakang. Setelah itu, Cao Yu pun berteriak dengan keras dari dalam mulutnya, karena dengan hancurnya simbol hitam yang dia kirimkan, maka secara tidak langsung tubuh dari Cao Yu juga akan terkena efek negatifnya. Wajahnya sendiri pada saat ini menjadi sangat gelap dan juga lebih serius. Yang kemudian Cao Yu berteriak pada Lindong untuk benar-benar memanggil 3 kesengsaraan yang telah kau susun. Hal ini merupakan taktik yang sangat brilian. Tapi apakah kamu tidak takut bahwa sebenarnya kamu tidak akan mampu menghadapi makhluk mengerikan yang telah kamu panggil ini? Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Cao Yu, Lindong hanya bisa tersenyum dengan aneh. Yang kemudian Lindong menjawab perkataan Cao Yu dengan nada yang lembut. "Aku tidak perlu berurusan dengan kesengsaraan petir dan angin, karena kekuatan itu akan digunakan untuk menghabisimu." Pupil mata dari Cao Yu segera menyusut ketika dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh Lindong. Yang kemudian Cao Yu pun mengatakan, "Sungguh orang sombong yang tidak tahu malu. Aku tidak percaya bahwa awan badai itu akan menyerang diriku. Karena pada saat ini, orang yang menghadapi ujian adalah dirimu, dan itu bukan aku." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum dengan lebar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat awan badai yang ada di atasnya, yang pada saat ini telah membentang beberapa ratus kaki, saat kedua tangan dari Lindong perlahan menyebar. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja cahaya hitam segera keluar dari dalam tubuh Lindong, yang kemudian berubah menjadi lubang hitam raksasa yang sekarang telah berada di atas kepala Lindong. Sebuah kekuatan yang unik sekarang telah dikeluarkan dari lubang hitam yang ada di atas kepala Lindong, dan tiba-tiba saja awan badai yang ada di langit sekarang telah menyusut. 1 detik kemudian, awan badai mulai bergetar dan petir-petir yang sangat besar tidak terhitung jumlahnya sekali lagi turun. Tapi kali ini target mereka adalah Lindong. Ketika Lindong melihat petir mengerikan yang akan segera mengenai tubuhnya, Lindong kembali merentangkan tangan dan dia bergumam dengan pelan, "Kekuatan pelahap." Setelah itu, lubang hitam besar yang ada di atas kepala Lindong mulai berputar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hal itu membentuk gelombang gaya tarik yang pada saat ini segera menelan petir yang sebenarnya akan menyambar tubuh Lindong. Tidak lama setelah itu, petir yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar telah mengalir ke dalam lubang hitam. Namun hal itu tidak membuat ledakan apapun, dan yang terdengar
hanyalah suara gemuruh yang sangat keras yang dipancarkan dari dalam lubang hitam. Sementara Lindong yang ada di bawah lubang hitam itu sendiri, tubuhnya tidak terluka sama sekali. Semua orang yang melihatnya benar-benar sangat tercengang, karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong mampu menerima kesengsaraan petir angin yang sangat menakutkan itu. Ketika melihat hal ini, Zhang Wei yang ada di belakang Cao Yu tiba-tiba berkata, "Kakak Cao Yu, situasinya pada saat ini memburuk. Kita harus segera memanggil kakak senior Motong dan juga yang lainnya yang pada saat ini sedang berjaga di luar ruangan ini." Wajah Cao Yu sendiri terlihat sangat gelap, tapi tatapan matanya masih terkunci pada Lindong yang pada saat ini kegelisahan yang sangat besar segera muncul di dalam hati Cao Yu. Setelah dirinya merenung sejenak, tiba-tiba saja Cao Yu pun mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zhang Wei. Setelah mendapatkan persetujuan dari Cao Yu, Zhang Wei buru-buru mengeluarkan bola ringan dari dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, dia pun menghancurkan bola itu, dan cahaya keemasan segera dikirim keluar yang kemudian menembus ruang dimensi. Setelah itu, tatapan mata dari Zhang Wei segera melihat ke arah Lindong ketika cahaya keemasannya telah menghilang. Yang kemudian Zhang Wei pun berkata, "Bocah sialan, begitu kelompok dari kakak senior Motong telah masuk ke tempat ini, maka hanya kematian yang akan menunggumu. Bahkan jika kamu benar-benar berhasil menghadapi kesengsaraan petir dan angin itu." Cerita kemudian berpindah ke wilayah spasial hitam di luar ranah medan perang kuno. Jika seseorang ingin memasuki wilayah Suan Timur, maka orang itu harus segera keluar dari spasial hitam. Pada saat ini, terlihatlah 10 sosok yang sedang duduk di dalam kegelapan. Tubuh mereka mengeluarkan energi yang sangat mengerikan. Bahkan riak energi dari dalam tubuh mereka sebenarnya lebih kuat dari kelompok Cao Yu. Salah satu di antara mereka kemudian menangkap cahaya keemasan yang tiba-tiba saja meluncur ke arahnya. Dan kemudian orang itu pun berkata, "Kakak Motong, sepertinya Cao Yu dan juga yang lainnya sekarang telah mengalami masalah." Mendengar hal itu, sosok kurus yang duduk di barisan paling depan, yang matanya dari tadi tertutup, tiba-tiba saja segera membuka matanya. Dia pun mengernyitkan dahi, yang kemudian dia berkata, "Kita harus menjaga tempat ini dan tidak boleh ada satu kesalahan apapun." Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja seseorang yang bernama Motong terdiam sejenak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, dan selanjutnya dia pun berkata, "Ya sudah, aku akan pergi dan sisanya tetap berjaga di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, seseorang yang dipanggil dengan nama Motong, dia segera berdiri. Namun pada saat dia akan melangkahkan kaki, pupil matanya tiba-tiba saja menyusut. Dia kemudian menoleh pada seberkas cahaya yang tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan. Dan hal itu membawa aura yang tajam, seperti akan segera merobek ruangan ini. Di tepi tempat cahaya yang telah merobek ruangan ini, sekarang telah muncul beberapa sosok yang dipimpin oleh seorang wanita yang anggun. Yang kemudian wanita itu pun berkata, "Motong, kamu telah jauh-jauh menempuh jarak dari wilayah Suan Barat sampai ke tempat ini, dan kita orang-orang dari wilayah Suan Timur setidaknya harus segera melakukan tugas sebagai tuan rumah." Ekspresi Motong segera berubah, yang pada saat ini menjadi terlihat sangat serius. Matanya mengandung ketakutan yang tidak bisa disembunyikan setelah dia melihat sosok wanita yang ada di hadapannya. Yang kemudian Motong pun berkata, "Ling Qingsu, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya kamu juga akan dikirimkan ke tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan dari kelompok Motong saat ini bisa menghadapi kekuatan dari kelompok Ling Qingsu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 5. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara petir yang mengamuk
pada saat ini menyambar-nyambar di langit, dan hal itu mengalir deras dari dalam awan badai sebelum pada akhirnya menabrak sosok yang ada di bawahnya dari segala arah. Namun setiap kali pilar dari petir ini menyentuh sosok itu, maka petir-petir langsung terseret ke dalam lubang hitam yang besar yang pada saat ini muncul di atas kepalanya. Dan akhirnya petir itu pun hanya bisa diredam dan menjadi suara gemuruh di dalam lubang hitam yang besar. Semua orang yang ada di tempat ini kemudian melihat pada sosok itu yang kemudian mereka berkata, Lindong, sebenarnya dia telah menerima semua petir itu. Karena kebanyakan orang benar-benar tidak percaya bahwa Lindong telah benar-benar memblokir kesengsaraan petir dan angin, yang bahkan hal itu sangat ditakuti oleh seorang Nirwana ke-6. Liu Bei dan juga yang lainnya pun bergumam pada diri mereka sendiri, bagaimana mungkin ini terjadi? Sesaat setelah itu, kegembiraan muncul di dalam hati Liu Bei dan juga yang lainnya, karena sekarang sekali lagi Lindong telah menunjukkan sebuah keajaiban. Banyak orang kemudian mengatakan kekuatan dari lubang itu tampaknya adalah kekuatan menelan dari sekte Taoti. Mungkinkah Lindong telah benar-benar merebut kekuatan Taoti dari Song Zhen ketika mereka bertarung sebelumnya? Kemungkinan memang begitu. Lindong sungguh orang yang sangat menakutkan. Xiao Dao yang mendengar percakapan dari banyak orang di sekelilingnya, terlintas ekspresi aneh di wajahnya. Mata dari Xiao Dao sendiri berbinar ketika dia melihat pada Lindong yang ada di langit. Yang kemudian Xiao Dao tertawa pelan dan berkata, bocah itu benar-benar tidak terduga. Karena dengan pemahaman Xiao Dao tentang Lindong, pada saat ini dia sangat tahu bahwa lubang hitam itu bukanlah kekuatan dari sekte Taoti. Sebaliknya, itu adalah kekuatan pelahap yang sebenarnya dari batu simbol pelahap. Namun Lindong tidak ingin menunjukkan kekuatan itu secara langsung, hingga pada akhirnya dia sengaja memodifikasi kekuatan pelahap sehingga sangat mirip dengan kekuatan milik sekte Taoti. Terlebih lagi, Xiao Dao juga bisa merasakan riak energi yang sangat familiar dari dalam lubang hitam itu. Karena sejatinya lubang hitam yang diciptakan oleh Lindong benar-benar dari batu simbol pelahap yang pada saat ini telah digabungkan dengan kekuatan dari batu jimat misterius. Dengan kekuatan besar dari dua benda misterius itu, yaitu batu simbol pelahap dan juga batu jimat misterius, membuat Lindong bisa menerima kesengsaraan petir dan angin. Jika tidak, maka sebenarnya Lindong tidak memenuhi syarat untuk melakukan percobaan pada kesengsaraan petir dan angin yang sekarang merupakan 3 kesengsaraan yang digabungkan menjadi satu oleh Lindong. Melihat apa yang dilakukan oleh Lindong pada saat ini, Xiao Dao pun kemudian bergumam sendiri, meminjam kekuatan gabungan dari 3 kesengsaraan petir dan angin dan menggunakannya sebagai kekuatan pribadi. Lindong, bocah itu benar-benar orang yang tidak bisa aku duga. Karena pada saat ini, di dalam hati, Xiao Dao mengeluarkan pujian yang lembut pada Lindong. Dia benar-benar kagum dengan apa yang dilakukan oleh Lindong sekarang. Karena sebenarnya, Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati dan dia benar-benar menyembunyikan langkah terakhir yang bahkan hal itu tidak pernah disadari oleh Xiao Dao. Kini Xiao Dao mulai paham bahwa taktik ini sebenarnya telah dipersiapkan oleh Lindong apabila menghadapi keadaan darurat. Sekali lagi, Xiao Dao dibuat terkejut dengan aksi dari Lindong karena kartu draft yang dia keluarkan benar-benar membuat seseorang yang sangat licik seperti Xiao Dao bahkan kali ini terkejut dan tidak bisa menyangkanya sama sekali. Setelah bertahun-tahun mengalami pelatihan yang keras, Lindong pada akhirnya bukan seorang pemuda culun yang berasal dari kota Qingyang, tapi mentalitasnya sudah jauh terbentuk lebih matang, yang hal itu melebihi orang-orang seusianya. Di saat banyak pemuda seumuran Lindong, mereka bertindak arogan dan pamer kekuatan, tapi Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati dan dia menyimpan kekuatannya sebagai kartu traf. Hal ini dikarenakan bahwa Lindong sadar jika dirinya berasal dari kerajaan peringkat rendah dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dan satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Lindong selama ini hanyalah Xiao Dao. Tapi sekarang, ketika menghadapi situasi yang sangat sulit, maka Lindong tidak bisa berharap banyak pada Xiao Dao. Karena jika sampai Xiao Dao mengeluarkan kekuatan aslinya, yaitu wujud suku Martin Langit,
pasti hal itu akan membawa bencana bagi Lindong dan juga rekan-rekannya. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi situasi yang sangat berbahaya seperti ini. Xiaodio pun kini tersenyum dengan lembut ketika dia membayangkan apa yang dilakukan oleh Lindong selama perjalanan sampai sejauh ini. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Lindong selalu membawa keberhasilan di sepanjang waktu. Tiba-tiba saja Chang Wei yang berada di belakang Zhou Yu, hatinya pada saat ini merasa sangat gelisah ketika melihat kekuatan petir yang menyambar-nyambar pada formasi yang telah mereka bentuk. Yang kemudian Chang Wei pun berkata, "Kakak Zhou Yu, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Mendengar perkataan dari Chang Wei, Zhou Yu pun berkata dengan nada yang dingin dan tegas, "Apa yang kau takutkan? Aku tidak percaya bahwa kekuatanku yang berada di puncak 6 nirwana ditambah dengan formasi segel surga, hal itu tidak bisa menghabisi seorang bocah yang berada di nirwana keempat." Chang Wei pun hanya tersenyum ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zhou Yu. Yang kemudian di dalam hati Chang Wei bergumam, kakak Zhou Yu benar, dia masih bisa menggunakan kekuatan dari formasi penyegel surga. Karena itu adalah kekuatan harta karun Yuan murni yang asli. Bahkan kekuatan dari harta karun Yuan murni itu sendiri sudah sangat cukup untuk menahan kekuatan dari langit dan bumi. Mana mungkin hal itu tidak bisa berurusan dengan seorang bocah yang bernama Lindong. Dan tiba-tiba saja suara gemuruh yang sangat mengerikan kembali terdengar dari langit. Hal itu membuat petir yang di langit menjadi semakin liar dan ganas. Bahkan cahaya petir menerangi seluruh tempat ini. Dan petir-petir yang sangat tebal yang tidak terhitung jumlahnya segera mengalir deras ke dalam lubang hitam besar yang ada di atas kepala Lindong. Dengan semakin banyaknya petir yang mengalir ke dalam lubang hitam itu, pada saat ini samar-samar permukaan dari lubang hitam memiliki lapisan seperti busur petir. Dan cahaya dari petir itu sendiri segera merembes keluar, yang sekarang telah menuju Lindong yang ada di bawahnya. Segera setelah itu, cahaya dari petir mengenai tangan Lindong. Dan dalam sekejap saja, kulit dari Lindong kini telah menjadi warna hitam yang hangus. Mata dari Lindong menjadi sangat fokus, yang kemudian dia merasakan sakit yang sangat menusuk di dalam tulangnya. Hal itu membuat Lindong mengatakan, sungguh kekuatan petir yang sangat liar dan ganas. Karena sebenarnya kekuatan petir yang mengenai tangan dari Lindong itu hanyalah sisa kekuatan yang merembes keluar dari dalam lubang hitam. Lindong tidak bisa membayangkan jika pada saat ini dirinya tidak memiliki lubang hitam dan langsung menghadapi kekuatan penghancur dari petir itu. Kemungkinan tubuh Lindong akan segera hancur menjadi butiran debu. Lindong pada saat ini menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Dia melirik pada awan badai yang ada di langit, yang sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melemah. Tubuh dari Lindong sedikit bergetar, dan banyak cahaya hijau keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, cahaya itu pun berubah menjadi sisik-sisik naga hijau, yang pada saat ini menjadi armor untuk melindungi tubuh dari Lindong. Dengan terbentuknya armor dari sisik naga hijau, hal itu sangat mengurangi rasa sakit yang diterima oleh Lindong akibat rembesan dari kekuatan petir. Sementara kekuatan pelahap sendiri pada saat ini telah meningkat dalam penyerapan cahaya petir. 10 menit kemudian, radius 100 kaki di sekitar Lindong sekarang telah dipenuhi oleh cahaya petir yang sangat ganas dan juga tidak tertandingi. Bahkan tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini telah memiliki banyak cahaya petir yang tidak terkendali, yang menyambar-nyambar tubuhnya dengan sangat liar di bawah erosi dari cahaya petir. Hal itu bahkan membuat sisik naga hijau yang telah diciptakan oleh Lindong, yang memiliki pertahanan yang sangat kuat, secara bertahap telah berubah menjadi hitam hangus dan samar-samar. Hal itu menunjukkan tanda keretakan. Orang-orang yang melihat Lindong, mereka merasa ketakutan dan juga kebingungan. Bahkan tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini yang bisa memblokir kekuatan petir yang telah diciptakan oleh Lindong. Ketika yang menghadapi serangan petir itu bukan Lindong, tapi orang biasa, kemungkinan hal itu akan segera menghancurkan tubuhnya. Dan akhirnya, dar! Satu petir yang sangat besar menyembur keluar dari awan badai. Hal itu segera diserap ke dalam lubang hitam besar di atas kepala Lindong.
Dan jika dilihat lebih jauh, kemungkinan kekuatan pelap yang telah diciptakan oleh Lindong itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mata lembut dari Lindong yang sejak tadi tertutup kini segera terbuka. Yang pada saat ini tatapan mata Lindong melihat ke arah Choyu yang wajahnya terlihat sangat suram. Setelah itu, Lindong pun memberikan senyuman sedingin es. Tidak lama kemudian tangan dari Lindong menunjuk ke arah Xiaoyu dan segel yang ada di tangannya segera berubah dengan cepat. Hal itu membuat lubang hitam yang ada di atas kepala Lindong bergoyang pada saat Lindong mengubah segel di tangannya. Mulut dari lubang hitam itu sendiri diarahkan oleh Lindong ke arah bawah. Dan hal itu tampak seperti mulut dari meriam yang pada saat ini terkunci pada sosok Xiaoyu dan juga rekan-rekannya di kejauhan. Cahaya petir terlihat berkelap-kelip di dalam lubang hitam, dan hal itu mengandung sebuah energi pemusnahan yang diam-diam menyebar, yang bahkan sebelum serangan itu dilepaskan oleh Lindong, kekuatan dari cahaya petir sudah membuat ruang yang ada di depannya segera terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Choyu, Chang Wei dan juga yang lainnya yang berada di belakang Choyu pada saat ini merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Ekspresi Choyu berubah menjadi sangat gelap dan kemarahan melonjak di matanya. Setelah itu Choyu berkata, "Lindong, kamu ingin menakut-nakuti kami ya? Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku." Setelah mengatakan hal itu, kedua tangan dari Choyu segera membentuk segel dan membuat ruangan di sekitarnya bergoyang dengan liar. Setelah itu banyak cahaya hitam yang sangat mengejutkan keluar dari ruang angkasa. Hal itu segera membentuk sosok seperti naga hitam yang kini telah keluar dari cahaya hitam itu. Kekuatan dari naga hitam yang pada saat ini diciptakan oleh Choyu, sebenarnya hal itu berasal dari kekuatan formasi penyegel surga yang kini membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dan kekuatan dari formasi penyegel surga yang telah dikeluarkan oleh Choyu pada saat ini membuat seluruh tempat ini rasanya seperti ditekan dengan kuat. Ketika melihat cahaya hitam yang dikeluarkan oleh Choyu, Lindong masih nampak biasa-biasa saja. Bahkan di dalam mata Lindong pada saat ini yang terlihat hanyalah cahaya petir yang berkedap-kedip dengan kuat. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Lindong mengendalikan kekuatan alam yang sangat besar dan juga menakutkan. Tangan dari Lindong segera diulurkan ke depan dan jarinya menekan ruang kosong di depannya. Setelah itu, Lindong pun berkata, "Cahaya petir, pergilah." Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini menjadi sangat sunyi dan lubang hitam berputar dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja berhenti dan tidak lama kemudian, lubang hitam yang dikendalikan oleh Lindong seperti sebuah meriam yang akan segera mengeluarkan ledakan dengan keras dan akhirnya bang! Benar saja, meriam lubang hitam yang diciptakan oleh Lindong pada saat ini membuat seluruh tempat bergetar. Ketika hal itu melepaskan serangan, petir yang besar setinggi 1000 kaki segera merobek langit. Dan hal itu membawa kekuatan alam yang sangat menakutkan, yang seolah-olah menghancurkan apa saja yang akan dilewatinya. Sebelum pada akhirnya, petir dari meriam lubang hitam sekarang telah menghantam dengan keras formasi penyegel surga. Hal itu membuat mata dari banyak orang yang ada di tempat ini menjadi terpana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan meriam petir yang dikeluarkan oleh Lindong bisa menghancurkan formasi penyegel surga dan menggagalkan rencana dari orang-orang wilayah Suan Barat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.